Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan damai sejahtera GKI Damai di hari ke-6 di bulan Oktober ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan terus memberkati kami, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan bersama dengan kami dalam perenungan sapaan damai sejahtera pada hari ini. Berkati setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari Hakim-Hakim 14 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, renungan kita berjudul Awas, ada singa di kebun anggur Allah. Kisah menarik Simson mencabik-cabik seekor singa muda di kawasan kebun anggur di Timna itu sudah sering kita dengarkan dalam perenungan cerita-cerita Alkitab. Simson mencabik-cabik singa muda itu dengan tangan kosong. Luar biasa, bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian itu bisa dilakukan Simson karena roh Tuhan berkuasa atas diri Simson. Ini fakta menarik pertama yang perlu kita catat, bukan oleh kekuatannya sebagai manusia. Fakta kedua yang menarik adalah kenapa bisa seekor singa masuk di kawasan kebun anggur? Bukankah kawasan kebun anggur itu pastinya ada para penjaga dan pekerja yang menjaga kawasan itu? Lagi pula, habitat seekor singa bukan di kawasan kebun anggur, tapi di hutan belantara terbuka dan padang rumput atau savana yang luas. Rumah tangga atau keluarga Kristiani adalah kebun anggur Tuhan. Dari sana akan terpancar kasih, sukacita, damai sejahtera, ketentraman, dan kenyamanan yang dinikmati semua anggota keluarga, bahkan juga ikut dirasakan oleh sekeliling mereka. Namun hal itu dapat hilang dan musnah saat ada singa yang masuk mengancam keselamatan anggota keluarga. Bahkan mungkin saja akan ada anggota keluarga yang mencari selamatnya sendiri, lari meninggalkan anggota keluarganya tanpa peduli keselamatan anggota keluarganya sendiri. Singa itu adalah gambaran si iblis yang mengintai dan mengancam keutuhan keluarga sebagai kebun anggur Tuhan. Dari fakta pertama kita belajar, seperti Simson yang mencabik-cabik singa itu dengan roh Tuhan, maka kita pun akan bisa mencabik-cabik singa itu, si jahat itu, jika setiap anggota keluarga ada roh Tuhan yang berkuasa atasnya. Kekuatan dan kuasa jahat singa itu takkan mampu menghadapi kuasa roh Tuhan. Keberanian menghadapi kejahatan dan amukan singa itu akan dimiliki setiap anggota keluarga jika roh Tuhan berkuasa atas diri masing-masing. Apalagi jika setiap anggota keluarga bersatu hati, maka kekuatan roh Tuhan itu akan semakin menguatkan keluarga untuk mengusir, bahkan mencabik-cabik singa yang mengancam keutuhan keluarga Kristiani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya roh Tuhan berkuasa atas setiap anggota keluarga, maka sudah sepantasnya keluarga Kristiani hidup taat dan bertekun di dalam firman Tuhan, bahkan menghidupi firman Tuhan itu dalam kesehariannya. Bukan sekedar rajin beribadah, tahu akan firman Tuhan, tapi betul-betul percaya dan menghidupinya
lewat setiap praktek kehidupannya di dalam keluarga. Pastilah roh Tuhan hadir dan melingkupi, bahkan menjaga dan memberkati setiap anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari fakta kedua, kenapa singa bisa nyasar masuk ke kawasan kebun anggur? Kenapa si jahat iblis itu bisa masuk dan mengancam keutuhan keluarga Kristiani? Jawabannya, karena selama ini semua anggota keluarga lalai berjaga-jaga dan berdoa. Kesibukan anggota keluarga dengan pekerjaan, usaha, bahkan hobinya membuat keluarga kehilangan kesempatan bersama untuk duduk diam dan bersekutu dengan Tuhan. Mezbah keluarga hanya menjadi angan-angan saja, tak dirasakan perlu lagi. Sementara itu yang lebih rajin dipraktekkan adalah pementingan diri sendiri. Tidak ada komunikasi yang baik. Rumah tangga hanya menjadi tempat persinggahan, layaknya hotel di mana tak ada kehangatan relasi dalam keluarga. Hilangnya saling percaya di antara anggota keluarga dan mudah saling menyalahkan akan menjadi celah dan kesempatan masuknya singa atau si jahat iblis yang mengancam keutuhan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perkuat keluarga kita dengan menghadirkan roh Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan, bahkan pergumulan keluarga kita. Berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Jangan lengah. Biarlah roh Tuhan terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita punya kuasa untuk mengusir, bahkan mencabik-cabik si iblis yang jahat itu yang akan mengamuk dan mengancam keselamatan keluarga kita. Tuhan menyertai kita senantiasa yang mengandalkan roh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu. Biarlah roh Tuhan terus yang memperkuat kami untuk firman Tuhan ini bisa kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Amin.